Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada subuh Jumat Mubarakah kali ini, izinkanlah sejenak kami bacakan laporan khas Masjid Al-Mutakin, yaitu dalam khas subuh Jumat Mubarakah Jumat 25 Februari 2022. Saldo kas Jumat yang lalu 18 Februari berjumlah Rp708.000. Adapun pemasukan dari kota amal subuh Jumat Mubarakah pada tanggal 18 Februari berjumlah Rp266.000. Sedekah dari hamba Allah Dusun Pertamina Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Dusun Masjid Rp100.000. Dari hamba Allah Rp50.000. Dari hamba Allah Jalan Impres Dusun PLN Rp50.000. Dari hamba Allah Jalan Pramuka Dusun Pertamina Rp100.000. Dari hamba Allah Komplek Pemda Rp100.000. Dari hamba Allah Gang Baruna Rp100.000. Dari SG Charity 200 pek nasi dan 400.000 sedekah. Dari hamba Allah Dusun Masjid 150 bungkus nasi. Dari hamba Allah 3 dus air mineral. Dari hamba Allah Gang Family 40 bungkus nasi. Dari Arang Kopi 2 iglo kopi dan teh. Dan dari hamba Allah Simpang Besi Tua Dusun PLN Rp100.000. Total pemasukan untuk Jumat ini ditambah dengan saldo Jumat yang lalu berjumlah Rp2.024.000. Rp2.024.000. Adapun pengeluaran untuk Jumat ini berjumlah Rp550.000. Sisakan sampai dengan saat ini tanggal 25 Februari berjumlah Rp1.474.000. Rp1.474.000 yang telah mengumandangkan azan pada subuh yang berbahagia ini, yaitu Tengku Muhammad Rizal Ilyas, dan yang telah kita menyelesaikan salat subuh secara berjamaah dengan diimami oleh Tengku Haji Sulaiman Ilyas. Dan untuk 20 menit ke depan, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Muhammad Khairuzan dari Batupan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami mohon Ustadz nanti ditutup dengan doa. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العبد إذا قام يصلي فأتيت ذنوبه فوضعا على رأسه فلما ركع أو السجد تساقطت ذنوبه كما تساقط الأشجار أو رقعها. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, marilah puja, puji dan syukur senantiasa kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya rahmat dan sejahtera senantiasa pula kita doakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabatnya sekalian. Kemudian ta'zim wa takrim kepada ulama-ulama Allah, ulama-ulama kita, baik yang mutaqaddimin ataupun yang mutaakhirin, pula ulama-ulama yang mu'tabar, ulama zaman. Kemudian ta'zim wa takrim kita kepada guru-guru kita, Bapak Imam, kemudian kepada alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insya-Allah dimuliakan Allah. Hadirin, yang pertama sekali, karena kita berada di dalam masjid, jangan lupa untuk meniatkan iktikaf. Iktikaf berdua. Nah, kemudian selanjutnya mari kita dengarkan sebuah firman Allah terpadu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenang, akan nyaman bi dzikrillah. Zikir ulama mentafsirkan menjadi tiga. Yang pertama, berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada yang lain ditafsirkan dengan makna salat. Dengan salat hati kita akan tenang, akan tentram. Kemudian zikir juga ditafsirkan dengan makna membaca Al-Quran. Ketiga-tiganya itu bila kita lakukan pasti akan membuat hati kita menjadi nyaman. Maka hadirin sedang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang yang melakukan sembahyang maka jiwanya akan merasa tenang, walaupun material mungkin dalam keadaan saahnya tengah kurang atau menipis, tapi dengan mengingat Allah, terhadirkan diri kepada Allah, insya Allah tenang jiwa. Maka coba kadang-kadang waktu tak kala urung maaf cakap, penghasilan gopnya luar biasa, harta gehle, bisnis geh jalan, tapi kadang-kadang hana merasa bahagia, hana merasa tenang, pakar mungkin sembahyang telat. Kadang-kadang kon telat sembahyang hana bertemu, maka hana merumpuk ketenangan, menyesenang merumpuk, tapi ketenangan dan kebahagiaan belum tentu didapatkan. Bahkan karena melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih dalam sembahyang, apalagi dalam keadaan berjamaah, pasti lebih semangat.
sembahyang berjamaah. Dalam hadis Rasulullah berkata, salatul jamaah khairun min salatil fidhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah Nabi pahala li Allah lebih god daripada sembahyang sidra. Dumna lebih god 27 derajat. Artinya bila seandainya kita solat subuh berjamaah sekali, kemudian kita asingkan diri dari saf, kemudian tersembahyang subuh sidra waktu tak ulang 27 ke, mantap le pahala sembahyang subuh berjamaah siga. Artinya sembahyang berjamaah lebih le pahala daripada tersembahyang subuh sidra waktu tak ulang 27 ke sembahyang. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, tak usahakan bermerumpuk jamaah habis-habis. Kemudian selanjutnya, sembahyang adalah perbuatan yang menggugurkan dosa. Dalam sebuah hadis Allah berkata, innal abada idza qama yusalli, sesungguhnya seorang hamba bila dia berdiri untuk salat, fa'utiyat dzunubuhu fawdi'an ala ra'si, maka Allah mengambil dosa manusianya. Allah ambil dosa si hamba tersebut, Allah letakkan di atas kepala dia. Falamma raka'a aw sajada, ketika dia sujud, ketika dia ruku atau hendak sujud, tasaqata dzunubuhu kama tasaqatal asjaru aw raka'a. Ketika bunuh dosa kedua di atas ulai, ketika taruku atau tasujud, maka dosa yang natu oleh berguguran dan berjatuhan. Kama tasaqatal asjaru aw raqaha, sebagaimana berguguran dan berjatuhanlah dedaunan yang kering dari pohonnya. Maka but sembahyang adalah but ampun dosa. Makin le tersembahyang, makin banyak ampun dosa. Dosa yang dosa yang kubur. Maka orang yang hantam sembahyang hana pengampunan dosa bagi orangnya. Kemudian di antara hikmah-hikmah sembahyang adalah orang yang melakukan salat akan merempuk doa dari orang-orang yang mukmin. Karena orang mukmin setiap kali sembahyang, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosa semua orang-orang Islam dan orang yang muslim. Orang yang hana sembahyang han merempuk bagian dari doanya. Maka kita orang Islam, kita orang yang beriman, kita orang yang melakukan salat, merempuk doa dari orang lain. Setiap orang yang sembahyang kami kebaca doa dan kenang tanya di dalamnya. Maka di dunia lebih kurang 4 miliar manusia, lebih kurang Muslim, dan setiap selesai solat mereka pasti berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dumna jutaan miliaran doa orang-orang Islam kenang terhadap mereka. Tapi bagi orang yang hana melakukan salat, han merumpuk doanya. Hadirin sidang jamaah mendengar yang dirahmati Allah, maka ingat ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan salat, hati kita akan tenang dan akan tentram. Kemudian hadirin, sembahyang adalah perkara yang amat besar, karena si atik pun akan memperingati 27 Rajab, malam Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Salat adalah perkara yang amat penting. Salat adalah perkara yang amat besar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyangnya perkara yang amat berat.
Sembahyangnya adalah perkara yang amat berat hingga Allah Ta'ala menyuruh tanya belakang bantu wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta bantu, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Pakan payah nak bantu Allah untuk naik sembahyang karena sembahyang berat. Yang paling mudah tertinggalkan adalah salat. Yang paling berat untuk dilakukan adalah sembahyang, lebih-lebih lam subuh. Hingga Buya Hamka berkata, "Na perle kalian orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak melihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada jamaah subuhnya. Menyana kalian urang Islam, lihatlah pada sembahyang ururayanya. Jika kalian sembahyang ururaya, jangankan urang musilap handai luar. Musak-sak urang sebab sembahyang ururaya. Tapi punya sembahyang subuh, mepat-pat masjid ramai jamaah. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, bak subuh berat, lebih-lebih subuh berat. Maka kita jangankan mau berjihad di jalan Allah, jangankan mau melawan kezaliman dan sebagainya, mau berjihad melawan orang-orang kafir, kadang-kadang ngan tempat mentang talud. Kadang-kadang sama ranjang kasur aja kalah kita dibuatnya. Hai dah mudah berat. Lebih-lebih sembahyang subuh. Inilah hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Tapi ketahuilah, orang yang mampu melakukan ibadah dan amal saleh ini, itulah orang yang diberikan taufik oleh Allah. Allah berikan kekuatan kepada kitanya hingga mampu dilakukan. Tapi orang yang tahu bahawa sembahyang berjamaah itu besar pahalanya, tahu bahawa duduk di masjid iktikaf itu diampunkan dosanya, tapi dia enggak sempat, enggak sanggup bangun. Tahu amal soleh itu banyak pahalanya, tapi han sempat sampai-sampai nak rencana, sampai-sampai han teruk. Yang urungnya cuma mendapat hidayah, golong teruk mendapat taufik daripada Allah. Maka Allah Ta'ala memilih hana mandum-mandum nubi hidayah, nupilih oleh Allah. Hingga dibegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkata dibegah, yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah beri hidayah kepada orang yang kehendak. Allah hana lebih hidayah juga kepada orang yang kehendak. Tidaklah orang yang hangubi hidayah oleh Allah kecuali bagi orang-orang yang fasik, yang lebut dosa. Tanya mereka lebut dosa, ibadah juga haju-haju. Contoh, tidak orang hana sembahyang, pasti hang getem puasa Ramadan. Pakon na dosa yang dilakukan. Coba kalian anak-anak muda di luar atau di dalam kampung katanya ada nama anak muda yang hantim sembahyang, pasti hantim puasa. Bahkan pasek Allah hanggebi hidayah kepada orang yang pasek. Maka coba-cobalah untuk melakukan ibadah amal yang saleh. Sering dalam ibadah, dalam amal yang saleh, menggugurkan dosa, mendekatkan tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, perbanyaklah amal yang saleh, karena amal yang saleh inilah, salat kita, ibadah kita, zikir kita, baca Quran kita, itulah sahabat kita yang sebenar-benarnya ketika kita berada di alam kubur. Rasulullah berkata, tutbi'u mayyitu thalathun, ada 3 perkara yang mengiringi jenazah. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara ini yang mengikuti jenazah sampai ke kubur. Yang pertama apa? Keluarganya. Keluarga dan nyojak. Adik, abang, anak semuanya ikut semuanya ke liang lahat, tempat makbarah, ikut berbantu.
Kemudian wamalu, harta kita juga dibawa mereka. Yang nama to moto paduk ro dalam moto 8 tamang cok jadi rame-rame cok honda ya dajak apa kubu teh incat ayah teh incat adik teh incat bapak dan sebagainya teh incat nenek. Berangkat semua ajak bakubu. Wa amaluhu, amal kita juga ikut. Tapi wa yabqa wahida, satu dia akan tetap bersama kita, akan setia bersama kita. Wa yarji'u ithnani, yang kedua balik pulang. Siapa itu? Ahluhu wa amaluhu, keluarga kita balik ke rumah. Keluarga ya wa mandu boya kali kabare kali tatanom nyo kaje tawo uro kaidut ini itu dan sebagainya. Wa amaluhu, harta kita juga dibawa pulang balik. Motor yang dibalik keluarga benoi puolom rumah, Honda yang iba benoi puolom rumah sampai baku bumu sampu hana tinggal urung karat-karat hai kacok ciri-ciri yang baik tua ipa support tika tinggal ba ujung silap-silap ipa di kapuo ju cetok-cetok cangkui-cangkui baga urung i wolong rumah, harta i wolong rumah, keluarga i wolong rumah, tinggal siroinan saw wa yabqa wahida amaluhu. Yang kekal bersama getanyo sinan adalah amal getanyo. Maka kesempatan yang lebih oleh Allah jaga baik-baik. Kematian ini adalah rahasia Allah. Mati hana mesti benar syarat ile butuhan. Mati hana mesti benar syarat ile bu sakit ile. Mati benar syarat ile bu lemah ile, hana mesti. Karena kematiannya lagi umpama boh mamplam. Boh mamplam na kadang-kadang ban putih karut jatuh. Kadang-kadang karaya karak-karak masak jatuh. Nah kadang-kadang kaitam cumba anu-anu ikatu hana rutut. Menan pula dengan kebaikan, menan pula dengan amal, dengan dengan umur katanya manusia. Maka hendaklah katanya dalam dunia menjadi lagi boh mamplam. Kiban boh mamplam, walaupun boh mamplam nyan wate ubud masam, tapi wate katuha tinggal mame. Itanyo kahan mame wate masa muda, bu mame lah wate masa tuha. Beklanyo lagi umpama boh limeng. Dari mana kan matham? Katuhai matham, kaji ke boh suntik mantel matham. Hendaklah menjadi boh mamplam. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Maka terperbaikilah amal-amal kita, karena semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Yang sangat utama, jagalah salat. Karena al-fariq bainal muslim wal kafir as-salah, yang tukang membeda antara orang Islam dan kon Islam adalah sembahyang. Hadirin wal hadirat sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah. Sembahyang kembali ulang yang bahwa amat berat. Sangat berat. Kecuali hana berat sembahyang illa alal khashi'in. Sembahyang baru hana berat kepada orang yang khusyuk. Dah orang yang khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah nanti. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa kepada Allah mereka akan kembali. Nyan ke urung yang lagi nyan handrat semayang. Handrat. Maka katanya benar sifat cemburu ketika takalan gop mulai jemut, laju-laju benar cemburu deh. Bercemburu terhadap takalan sahabat tanya tetangga katanya kian hari kian semangat melakukan amal soleh. Magoknya pakal le jemut aju-aju pakal lu hana jemut. Ketika takalan gop dalam ibadah kian hari kian semangat tanya merasa cemburu, ya Allah, boleh jangan-jangan rono hana nabi hidayah kelun. Cuma Nabi hidayah kepada orang yang mentang belum Nabi. Benar merasa cemburu dia. Maka hadirin menyena pegah urung lain yang kalahkan tanya dalam bidang keduniawian, maka kalahkan dia dalam bidang akhirat.
dalam amal soleh, kalahkan dia supaya yang beruntung itu adalah tanya bersama. Hadirin wal hadirat sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, sang kajian ehno ya. Bapak Imam kajian ehno. Kiban jemaah kajian ya. Bacut tu. Kakaknya mana mau bacut tu. Mesti menet tu. InsyaAllah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, maka nalah duduk tanya dalam berjamaahnya du ampun dosa. Karena nak pegah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffat alaihimul malaikah ghasyiyat alaihimur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah. Duduk hamba Allah musapat rame-rame, pubut berzikir, salat, berkumpul rame-rame, maka akan melindungi oleh malaikat yang pertama, dijaga oleh malaikat. Kemudian selanjutnya neputun rahmah kepada urungnya, dan selanjutnya yang kelih, poin yang kelih, wa nuzilat alaihimus sakinah, nabi ketenangan. Maka dia coba waktu kita zikir rame-rame, coba tenang. Misalnya kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Pasti tenang dia. Dalam keadaan tak berzikir pasti tenang, nyaman. Maka diberikan ketenangan oleh Allah melalui para malaikat. Tapi dia taduk sidra pasti saja. Taduk sidra tu tak berzikirkan tepuh kun. Nyuluhnya putra lam. Melebuk mentaduk di sidra tu. Tetapi dia rame-rame kan ada tepuh kun. Astaghfirullah, putra yang ngekulih imu dah setot dia katanya. Putra yang membaca ali bapa imam tak ikut dia katanya, akan semangat. Menanci lagi sembahyang sidra tu, sembahyang sidra pasti ham rumpuk sujud sajadah. Hanja tu. Tapi ban kana imam ka semangat tanya. Kemudian dah sembahyang sidra, dah sembahyang trip-trip, maaf cakap pasti hantrip tanya. Pasti kata kali kita baca Al-Fatihah putra lam tinggalnya apa ayat lam baca tak buta laula irani kulhu tu. Sebalain hanja tu. Kemudian taceh lam putra la ayat yang ditanu kulhu lam tu. Kulhu lam tu. Karena ayat lain hanja tu. Tapi ketika sembahyang berjamaah bandar dengar bapa imam membaca ayat yang maaf cakap kadang-kadang baru nyan dah dengar. Tak sabar pakut karena rame-rame. Maka inallah nabi rahmat li Allah Taala, putra rahmat salah satu semangat tanya dalam keadaan berjamaah dan pebut ibadah. Beda dengan sidra. Punya sidra cik kabron taju urun sembahyang sidra yang pertama pasti hana trip. Kadang-kadang cik buru-buru. Kemudian sembahyang sidra pasti hana berupa sujud-sujud tilawah, sujud-sujud sajadah. Tapi mereka rame-rame cika mangat kedro, tanyaman kedro. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, intinya apa? Bahwa amal soleh ternyata kuatkan, tingkatkan amal soleh supaya kita menjadi ahli syurga singa. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwa sahabat tajo yang sebenar-benarnya nyo ke amal saleh kita nyo yang naidunya yang mandum-mandum selain natanya putuh setia ketika tanyo kata atika menyawang kata suat lambadan pada masanya setia manusia putuh kepada kita nyo. Manusia lehiba kita nyo bak kubu pajal lam ya sawa kita nyo urang raya kedih. Lu tak puduk mak ayah tebak kubu tanya ai puduk le anak tebak kubu pajan lah buatnya setia ayah sawa tanya orang raya tadi.
Raya puasa kedih dia jenguk tiga. Nyempito kedih kadang-kadang pun Yasin hai depu baca. Pajan dia jenguk lah raya haji kedih tiga. Lihi pedua tanya mainan. Hitun dua ge ya tahu. Tapi mi amai saleh drawat tu nyan keh nyan yang tukang pungon tanya sabi-sabi. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, ulun tu rasa sangka citeh. Semoga mantap benar manfaat dari apa yang tersampaikan. Semoga untuk ke depan berlebih ramai jamaah katanya, dan hendaknya jamaah yang ada semakin istiqamah kepada Allah. Ketahuilah bahawa tanya yang semangat yang iktapu tundro dalam sabar, orang yang kagubi hidayah, taufik dan kanu pilih oleh Allah menjadi hamba yang saleh, hamba yang jero. Nah, untuk nabi berkah oleh Allah Taala kepada katanya, mari tabu ijaro baca doa. Semoga Allah limpahkan kesehatan kepada kitanya dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلح الجسد والبدن والروح وتوبة النصوح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك عن الجبن والبخل والفشل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وإنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر مسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه
oleh kemarin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Tengku Muhammad Khairuzat yang telah menyampaikan tausiah pada subuh yang berbahagia ini. Semoga menjadi acuan dalam kita berhidup di dalam bermasyarakat dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang semakin taat kepada Allah dalam beribadah pada masjid Al-Mutakin ini terutama. Dan kami mohon kepada seluruh jemaah untuk menikmati hidangan. Kami persilakan kepada seluruh jemaah untuk menikmati hidangan kepada bapak-bapak ada di bagian parkir dan untuk ibu-ibu ada di bagian teras paling belakang. Nanti kami mohon sampahnya akan dibuang ke tong sampah yang terdekat agar tidak berserakan di halaman masjid. Dan perlu kami informasikan kembali bahwa nanti pada jam 9 kita akan mengadakan zikir dan doa serta santunan anak yatim oleh Kampung Hagotengah untuk keberkatan atau berduri lalu. Untuk itu mari sama-sama kita hadir ke pantai yang ada di depan radio Adimaja jam 9. Dan nanti malam sama-sama kita hadir kembali ke lapangan Kisaran untuk mendengarkan dakwah Islamiyah yang insyaAllah nanti malam akan hadir bersama kita, yaitu Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau Abia Jini. Sekali lagi nanti malam pada salat Isya kita sama-sama hadir ke lapangan Kisaran mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tengku Muhammad Yusuf Nasir, yaitu Abia Jini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,